Di sini sudah saya sediakan ada project board, terus Arduino-nya itu sendiri, kabel data penghubung Arduino ke laptop, terus resistor, satu lagi LED ya, lampu LED. Berikutnya adalah kabel jumper. Kemudian akan kita rakit. Berikutnya akan kita hubungkan komponen dan kabel dengan project board ya. Nah, project board itu sendiri di sini ada banyak titik. Nah, di sini ada garis merah ini ya, ada titik-titik yang tertulis A, B, C, D, E ya. Yang bagian atas ini terhubung secara horizontal ya. Jadi semua titik ini terhubung dengan titik satunya itu secara horizontal. Terus kemudian titik yang di bawahnya ini terhubung secara vertikal. Jadi ada banyak titik di sini ya, kira-kira sampai 60 lebih ya. Bagian ini dan bawahnya juga terhubung secara vertikal ya, atau tegak lurus. Terus yang bagian bawah lagi ya, ini ada yang garis biru sama merah ini ya. Ini masing-masing terhubung secara mendatar ya, atau horizontal. Nah, ini juga secara mendatar ya. Dia hanya dipisah oleh titik tengahnya ini ya. Kira 1, 2, 3, 4, 5 kolom ini ya. Nah, ini baru terputus terus terhubung lagi secara horizontal atau mendatar. Nanti akan kita hubungkan ya tiap komponen ya, mulai dari resistor ya. Yang pertama bisa kita pilih salah satunya, misalkan yang ini ya. Kira seperti ini ya. Terus berikutnya ya, ini kaki satu dengan satunya tidak boleh terhubung ya, ini harus dipisah. Makanya saya pilih ini ada jarak ya, ini dia tidak terhubung kalau dia melewati titik ini ya. Terus berikutnya secara vertikal, ini urut ya, akan saya sambungkan ya. Ini saya ambil yang positifnya biasanya kaki yang lebih panjang ini ya, kaki yang lebih panjang saya hubungkan ini ya. Ini harus tegak lurus ya. Saya hubungkan, misal saya ambil kemudian yang bagian bawahnya tadi karena terhubung secara horizontal atau mendatar ya. Ini saya ambil titik ini ya. Kemudian saya hubungkan dengan ground ya, ground ya. Ya, saya hubungkan dengan ground.
Terus kemudian satunya saya hubungkan kaki 13, karena kaki 13 ini sebagai positifnya ya. Positifnya ini terhubung dengan R terlebih dahulu ya. Kaki R nya terhubung dengan lampu ya. Lampu bagian negatifnya terhubung dengan ground. Nah, kira-kira seperti ini ya hubungannya ya. Langkah berikutnya kita akan menghubungkan kabel data ya di portnya. Portnya ini ya bentuknya, kabel datanya seperti ini ya. Ini yang ke USB laptop. Kira-kira sambungannya akan terlihat seperti ini ya. Berikutnya akan kita contohkan untuk upload programnya ya. Nah, sebelumnya nanti tolong diperhatikan lampu ini ada lampu TX, RX ya. TX artinya transmit atau kirim, RX artinya receive atau menerima ya. Jadi ketika nanti ada proses memasukkan program ke IC ini, sini lampu TX, RX ini nyala ya. Jadi ada proses memasukkan dan menerima ya. Indikatornya adalah di lampu ini. Nanti kalau sudah diterima programnya di dalam IC ini, otomatis nanti outputnya ini memberikan tegangan 5 volt selama 1 detik dan tegangan 0 volt selama 1 detik ya. Ya seolah-olah nanti lampunya akan nyala 1 detik dan mati 1 detik ya. Baik ya, kita simulasikan secara langsung. Berikutnya kita akan melakukan proses mengupload atau memasukkan program ke dalam. Kita bisa mengupload program di microcontroller dengan mengklik tombol uploadnya ini ya, yang tombol ini ya, yang ada arah panahnya, yang ada tulisannya upload ya. Kalau yang sebelahnya untuk verifikasi ya, tulisannya verify atau untuk pengecekan program. Kita bisa pilih verify dulu ya sebelum upload untuk memastikan tidak ada error di dalam program. Karena kalau ada error di dalam program, otomatis dia tidak akan program tidak akan mau mengupload. Ini ya, kalau tidak ada error, tulisannya seperti ini. Kalau ada error, misal ya, karena ini adalah programnya berbasis bahasa C ya. Bahasa C itu kan cukup sensitif ya. Contohnya ini misalkan M-nya harusnya besar diganti M kecil. Kita verify. Nah, di sini ada tulisan error. Errornya kira-kira seperti ini. Errornya gimana? Nah, ini ada deklarasi pin modenya M-nya harusnya besar, tapi kita menulisnya kecil. Kita rubah lagi ya, coba kita cek lagi. Nah ini programnya sudah betul ya. Misal selain ini, misal ada tulisan output seharusnya besar-besar dirubah jadi kecil, ini juga akan
menyebabkan error program. Terus ini misal titik komanya tidak ada. Nah, misal kita cek, kita klik tombol verify. Nah, di sini akan ada pesan error ya, karena kurangnya tombol titik koma. Ya, jadi karena ini berdasarkan bahasa C cenderungnya sensitif ya. Jadi ada kesalahan sedikit saja akan menyebabkan error program. Ya, kalau sudah seperti ini kita kembalikan lagi, kita verify, kita cek, tidak ada yang error ya. Terus setelah ini baru bisa kita upload. Klik tombol ini ya, yang ada arah panahnya ya. Nah, kalau sudah ada tulisan done uploading, berarti proses uploadnya sudah selesai. Nah, kita lihat tampilan programnya ketika proses upload dan uploadnya berhasil, maka akan menghasilkan program seperti yang kita inginkan ya. Dalam hal ini lampu akan menyala kemudian mati ya, karena program utamanya ini kita taruh di dalam loop, otomatis dia akan looping terus ya, akan nyala mati terus sampai powernya dimatikan. Kecuali kalau programnya kita taruh di bawah void setup ya, di bawah void setup, misal di bawah mode ya, program akan dieksekusi hanya sekali. Tapi kalau program utamanya kita taruh di void loop, nah dia akan terjadi looping atau perulangan ya, perulangan terus menerus ya, sampai powernya mati. Demikian penjelasan untuk praktek menggunakan program Arduino ya, dari original software Arduino itu sendiri ya. Jadi kalian bisa melakukan praktek secara langsung ya menggunakan software Arduino. Tapi kalau ini dia berbasis laptop ya, atau komputer. Ya, ini program yang tadi sudah kita masukkan ya. Karena perintahnya nyala selama 1 detik dan mati selama 1 detik, dia terlihat seperti lampu kelap-kelip ya. Demikian ya untuk simulasi praktek Arduino untuk menyalakan satu LED ya, menggunakan PC dan program Arduino ya. Untuk praktek kalian cukup menggunakan simulasi ya di Tinkercad seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.